Jadi sekarang ada fenomena karena Bogor ini adalah wilayah penyangga ibu kota, dan mungkin nanti kalau ibu kota pindah juga tetap fungsi ekonomi dari Jakarta itu akan tetap menjadi ini seperti New York dengan Washington DC ya. Washington DC kan bagian pemerintahan saja, sementara ekonominya kan di New York. Nah, mungkin nanti akan begitu. Jadi Bogor masih tetap akan menjadi penunjang sentra orang-orang yang bekerja di Jakarta dan sebagainya. Nah, ini sekarang nih ada fenomena di wilayah kita ini, ada klaster-klaster perumahan yang jelas biasanya yang memiliki klaster-klaster itu adalah orang-orang yang sukses dan dia bekerja di luar daerah Bogor, cuman dia tinggal di Bogor. Apalagi sekarang ini ada double track nih, ya. Kereta dari Bogor ke Sukabumi ke Bandung gitu sebagainya. Sampai ke Jogja bisa. Ini nanti wilayah double track ke stasiun-stasiunnya akan menjadi klaster-klaster juga kan, akan menjadi klaster-klaster juga. Nah, nanti orang akan semakin terasing dengan lingkungannya, saya pikir, karena mereka pagi-pagi berangkat kerja langsung pulang sudah malam, jadi nggak ada istilahnya sosialisasi dengan masyarakat. Ini juga harus kita cermati bagaimana kita sebagai orang Bogor, orang Bogor menyikapi ini. Apakah ini sebuah fenomena yang bisa kita anggap biasa, atau itu nanti akan menimbulkan clash lagi di masyarakat dengan melihat kondisi yang sekarang ada pendatang, ada tidak pendatang gitu ya, ada orang penduduk asli. Dan sementara sekarang penduduk aslinya malah seperti orang Betawi itu ya, kesingkir ke pelosok, ke pinggir-pinggir, termasuk ke Bogor juga kan. Jangan-jangan juga nanti gini, karena memang di sini orang jual tanah gampang. Ya, naik haji jual tanah, arek kawin dengan budak jual tanah, mau beli motor jual tanah. Sehingga lama-lama itu wilayah-wilayah yang di di pinggir jalan ya, di pinggir jalan itu bukan milik penduduk asli, warga asli. Itu. Nah, ini kira-kira fenomena yang seperti ini, bagaimana kita mengedukasi warga dan kita juga mengedukasi mereka gitu yang akan tinggal di sini nanti untuk bisa membangun dengan warga masyarakat, mengikutilah tidak aturan-aturan. Kira-kira buat Kang Yandi kumaha sebagai warga asli sini? Ya, menurut saya ya itu tadi, ya minimal mengikuti aturan, terus bawa hal-hal yang positif. Sebenarnya nggak jadi masalah mau dari mana, apalagi membawa ide-ide yang baik untuk masyarakat bisa berkembang lebih baik lagi. Yang bikin kontra karena kadang-kadang dicontohkan dengan yang baru itu mengajarkan atau mengasih sesuatu yang hal yang tidak baik. Itu yang jadi akhirnya muncullah perbedaan itu di. Jadi misalnya sifat-sifat bawaan dari daerah yang kurang langit dijunjung bumi dipijak gitu ya, sehingga menimbulkan clash di masyarakat. Harusnya kan kita orang Sunda ini punya pina cai pina sampian. Harus ya ini sih intinya harus saling menghargai antara orang baru dengan orang lama, ya saling menghargai, saling sinergi. Itu berarti butuh tokoh juga yang bisa mempersatukan mereka. Ya misalnya RT itu juga harus RT, RW, lurah, namanya bang gitu nah, RT, RW, lurah, kadus nih, ada kadusnya. Ya, orang-orang ini yang harus bisa dan tokoh agama yang bisa merajut ya kebersamaan. Kalau mereka saling gontok-gontokan satu sama lain, saya pikir tidak akan tercapai. Pada intinya itu tadi yang utama, jangan sampai membawa hal-hal yang negatif. Ya paling sederhana sih untuk mengikis antara pendatang dengan bukan pendatang, ya lihat KTP-nya. Betul nggak? Sekarang bikin KTP kan cepet. Iya, ya. Bisa. Orang luar dan ditunjuk partai masuk ke tapi dia tinggal di gitu. sini enggak. Ya ada yang nggak begitu, nggak tinggal di sini tapi dapat KTP sini karena dia mau nyalon jadi bupati. Sekarang sih susah. Susah ya? Susah. Jangankan bupati, sekelas pemilihan desa saja nggak usah orang sini.
Boleh ya? Dalam aturannya warga negara Indonesia. Oh iya iya. Jadi biar orang lagi mana bisa. Yang penting warga negara Indonesia. Tapi kalau gini ya, kalau dilihat dari sisi yang lain, ya kita bukan menyalahkan penduduk asli atau pemilik lahan yang akhirnya harus menjual. Tapi ini fenomenanya. Nah, fenomenanya adalah pergeseran mindset, pergeseran pemikiran dari generasi berikutnya. Kan kalau dulu orang tua kita itu sangat bangga menjadi seorang petani. Tapi hari ini itu konteks menjadi seorang petani itu tetap dianggap pengangguran. Tidak ada kerja, kerja itu berangkat kantor. Jadi konteks berangkat kerja yang ada di masyarakat itu adalah orang akan dihargai ketika pergi pagi, pulang sore dapat gaji. Yang rutinitas. Akhirnya orang berpikir sudah tidak berpikir lagi bahwa bertani, berkebun, berladang gitu. Itu bagian dari kehidupan yang menjadi sebuah pekerjaan. Nah, ada beberapa sahabat saya sering bercanda ya dalam jok-jok. Kalau kamu ngapel ke rumah calon mertua, yang ditanya itu satu, kamu kerja di mana? Itu yang sudah umum di masyarakat. Pertanyaan itu akhirnya ya saya harus keluar kerja walaupun jadi kuli di kota orang. Akhirnya meninggalkan kampung halaman. Yang tadinya mereka orang anak dari seorang petani, akhirnya tidak bertani, memilih kerja. Padahal wilayah Bogor ini buat pertanian sangat bagus. Dan ada anekdot seperti ini. Sekarang ada sarjana pertanian IPB yang tidak pernah bertani. Kalau tidak pernah sih nggak mungkin lah ya. mungkin ya, karena memang sekolahnya di bidang itu. Tapi tidak mau terjun di dunia. Dan jadi Itu dirubah. banyak. Jadi IPB-nya dirubah. Institut Perbankan Bogor. Itu anekdot yang berkembang di Bogor itu. Tapi akhirnya jadi sebuah kenyataan. Di daerah Dramaga sendiri sekarang, Dramaga Cantik itu dulu saya ketika 2 tahun yang lalu lewat sana, pas dibuka jalan alternatif itu kanan kirinya masih sawah. Sekarang sudah perumahan dan kos-kosan dan pusat bisnis, karena memang jalurnya itu jalur yang sangat bagus. Nah itu tadi berangkat dari sebuah pemahaman yang akhirnya kita itu dikerdilkan. Jadi mindset dogma yang sudah melekat ini kita itu dikerdilkan ketika menjadi seorang petani itu bukan sebuah kebanggaan. Akhirnya mereka lebih memilih merantau, walaupun di rantau itu juga susah. Karena merantau ladangnya terbengkalai dan akhirnya mau tidak mau dijual. Ketika ada kebutuhan itu tadi, misalkan mau pergi haji, jual tanah. Ada hajat karena gengsi, jual Itu tanah. biaya Kematian dengan biaya kematian yang hari ini sangat besar, akhirnya harus jual tanah. Itu yang terkikisnya jadi peluang untuk apa? Orang-orang kota yang hari ini tuh di sana itu yang sudah rudet dengan kondisi kota yang gedung-gedung, mereka butuh suasana seperti ini. Tapi sisi positifnya nih, kalau macam orang Betawi yang tersingkir ya. Jadi yang dulunya mereka warga asli jadi pendatang juga. Ya, nah itu Ya kayak kita di sini sekarang kan. makanya ketika kerinduan itu muncul, misalkan orang Jawa yang akhirnya menjadi pendatang, kerinduannya adalah mereka berkumpul dengan Sesama sesama Jawa, muncullah eksklusivisme. Jadi apa bedanya dengan klaster itu? Nah, kan klaster dalam bentuk perumahan misalkan, ada juga klaster dalam bentuk kelompok. Tapi eksklusivisme atau klaster tadi yang disebutkan itu kalau arahnya ke arah kompetisi yang bagus Bisa jadi bagus. bisa jadi bagus. Pemicu orang Untuk maju. orang bukan penduduk asli namanya, penduduk yang sudah lama tinggal di sini Ya, merasa ikut termotivasi. iya, karena ada ini juga kan ya, macam jokes orang Sunda, orang Bogor mah, terutama orang Bogor ya,
nggak bisa hidup di mana-mana. Karena itu bisa kemana-mana. Nggak ada kultur Itu. mengembaranya. Nah, itu karena Ada kultur merantau. itu kurang gitu. Tapi kalau dengan datang orang-orang dari luar melihat ya banyak juga sekarang. Jadi gue makan. Jadi kalau ya itu kembali kalau misalnya kita lihat ya fenomena klaster gitu, karena memang di sisi ya kebetulan saya sempat beberapa kali ikut dalam Lembang Kabupaten, apalagi Kabupaten Bogor. Potensi wilayah yang ada di wilayah Cijeruk memang menjadi sasaran wisata dengan panorama dan kekayaan alam yang sangat luar biasa. Itu jadi sasaran wisata. Nah pemirsa ini Jangkar Jiwa Channel, wilayah Cijeruk kalau pemirsa datang ke sini, wah luar biasa. Banyak keindahan alam yang sangat alami dan sekarang sudah mulai banyak villa. Sehingga mulai kita berubah. sekarang melihat ke puncak Gunung Salak ini udah agak susah karena sudah terhalangi oleh villa-villa, bangunan-bangunan yang tegak kokoh berdiri dan tidak mengacu kepada kearifan lokal. Jadi bangunan-bangunan itu berdiri begitu saja dan menjauh dari struktur sekitarnya sehingga dia berdiri sendiri dengan megahnya, dengan angkuhnya. Nah ini juga perlu menjadi perhatian dari dinas tata wilayah ya, tata ruang gitu. Apakah tanah di sini ini memang diperbolehkan, diperuntukkan hanya untuk itu gitu. Ini takutnya kan banyak bencana di sini kan, ada longsor, kalau hujan longsor, puting beliung menimpa pohon Yang dan sebagainya. saya ketahui tata ruang wilayah Cijeruk itu untuk Izinnya pertanian. hanya pertanyaan aja. Untuk bangun-bangun klaster ada nggak gitu sih? Sebetulnya nggak ada. Berapa persen sih sebagian itu bisa? Kalau pabrik kan udah nggak bisa kan? Di perdanya ada ya, tata ruang. Itu luar biasa loh. Jadi Jadi tukang ronda malam minggu ini paham Perda semua. ya, Paham Perda semua. kita akan baca literasi, kita literasi. Nah ini Biar lebih jelas juga. bagus juga nih informasi. Saya kadang-kadang dapat informasi ini dari beliau-beliau ini ya. Informasi tentang daerah, informasi tentang bahkan berita-berita up to date ya. Baik, mungkin yang harus kita bicarakan malam ini sepertinya kita akhiri di sini untuk kita simpan di minggu depan ya. Mungkin mudah-mudahan minggu depan kita menemukan satu titik solusi yang bisa menjadi arah ke depan kira-kira bagaimana kita menyikapi hal seperti ini dan bagaimana klausulnya sehingga akhirnya kita menemukan sebuah solusi Ya, bersama gitu ya. Bisa Warga masyarakat di komentar. warga masyarakat tidak merasa tersingkirkan dan pendatang pun tidak angkuh ya, tidak angkuh tapi mau berbaur dengan warga masyarakat sekitar dan menjadi bagian dari warga Cijeruk terutama ya, warga kita ini. Nah mungkin malam ini kita akhiri sampai di sini ya. Kapan-kapan kita bersama lagi ya. Ayo Kang Yudi kita mainkan. Tarik, Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Kapan-kapan kita bersama lagi. Mungkin susah atau di lain hari. Kapan-kapan kita pergi bersama. Kapan-kapan
di lain hari. Di lain topik budaya kami semua mengucapkan minal aidin wal faizin. Masih lama, Pak. berjumpa lagi, kita bertemu lagi. Baru Kita bulan mulut. bertemu lagi minggu depan di dalam acara pos ronda. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kok? Ngobrol bareng cak bro.